Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Badger. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang sedang berkendara dengan mobil. Ketika melewati sebuah jalan, tiba-tiba saja mobil yang mereka kendarai mengalami mogok. Hingga mereka pun terpaksa cari bala bantuan. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka berada di wilayah keluarga psikopat. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kakak beradik yang merupakan psikopat yang bernama Owen dan Oswald sedang menguburkan ibunya yang baru saja meninggal. Mereka berdua pun tampak bersedih karena telah kehilangan ibu mereka. Tak berselang lama, mereka pun melihat pengendara mobil yang sedang melintas, tapi tiba-tiba saja mobil itu mogok di tengah jalan. Melihat hal tersebut, mereka mulai beraksi untuk membunuh pengendara mobil tersebut. Salah seorang pria yang bernama Stephen yang ingin mengecek mobilnya, tiba-tiba dipukul dari belakang sehingga membuat Stephen meninggal di tempat. Sementara pacarnya yang bernama Celeste dibawa ke sebuah gubuk tua. Mayat dari Stephen kemudian dimutilasi, dan Celeste digantung di sebuah tempat dalam kondisi mulut yang tersumpal. Di situ Owen berjanji bahwa dirinya tidak akan membunuh Celeste. Tidak berlama-lama lagi, Owen dan Oswald melakukan aksi bejatnya di mana mereka langsung memperkosa Celeste. Berbulan-bulan pun telah berlalu. Kini Celeste tengah hamil anak dari psikopat tersebut. Tidak hanya itu saja, selesai diperlakukan layaknya binatang oleh psikopat tersebut. Scene kemudian berpindah dengan kumpulan remaja yang bernama Mike, Jenna, Chris, dan Taylor yang ingin pergi ke desa terpencil bernama Spacerville. Chris yang berpacaran dengan Jenna, sedangkan Chris malah berpacaran dengan Taylor. Dalam perjalanan menuju desa yang dituju, tiba-tiba mobil mereka mogok begitu saja. Karena tidak ada yang berpengalaman memperbaiki mobil, maka dari itu Mike pun memutuskan untuk jalan kaki menuju pom bensin terdekat, berharap ada yang bisa membantu mereka memperbaiki mobil. Awalnya Mike ingin mengajak pacarnya yaitu Jenna untuk pergi bersama ke pom bensin. Namun ternyata Jenna menolaknya karena mereka sedang tidak akur. Jenna marah kepada pacarnya karena Mike sering berbohong akhir-akhir ini. Karena Jenna masih marah pada Mike, pada akhirnya Taylor yang akan menemani Mike menuju pom bensin. Setelah sesaat Mike dan Taylor pergi, Jenna ternyata ingin buang air kecil terlebih dahulu. Saat ingin membuang air kecil, Jenna secara tidak sengaja tersandung kawat, yang ternyata kawat tersebut adalah sebuah alarm yang digunakan oleh psikopat itu untuk mengetahui jika ada mangsa di sekitar mereka. Karena alarm itu berbunyi, psikopat itu pun mulai bergerak mencari mangsa tersebut. Tidak sampai di situ saja, Jenna melihat darah dan jam tangan berada di pohon. Jenna yang melihat hal tersebut, lalu menceritakan apa yang ia lihat kepada Chris. Chris yang mendengar cerita dari Jenna, memutuskan untuk melihat sendiri apa dimaksud oleh Jenna. Setelah melihat jam tangan tersebut, membuat Chris menjadi sedikit merinding, dan memutuskan untuk diam di mobil saja. Di sisi lain, Mike dan Taylor yang sedang dalam perjalanan menuju pom bensin ternyata memiliki ketertarikan satu sama lain. Oleh karena itu mereka pun melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Sedang asyik mantap-mantap, tiba-tiba mereka berdua merasakan ada seseorang yang sedang memotret mereka dari kejauhan. Mike yang takut kalau itu adalah Jenna, memutuskan langsung menghentikan aksi mantap-mantap tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, Mike dan Taylor pun bergegas pergi ke pom bensin. Singkat cerita, mereka pun tiba di pom bensin. Tapi ternyata pom bensin itu dimiliki oleh Owen. Mike dan Taylor pun meminta bantuannya untuk memperbaiki mobil. Akan tetapi, karena Owen tidak bisa memperbaiki mobil, maka dari itu, Owen langsung menelpon kenalannya yang bernama Willard. Untuk menderek mobil mereka menuju ke desa Spacerville, Willard pun akan datang ke lokasi dalam waktu 30 menit. Taylor yang bosan dengan tingkah laku Owen, memutuskan untuk kembali saja ke tempat Jenna dan juga Chris. Namun di tengah perjalanan, Taylor mendengar suara-suara dari balik hutan. Taylor yang merasa takut sendirian, memutuskan untuk kembali saja ke tempat Mike. Sementara itu, Mike yang sedang menunggu kedatangan dari Willard. Karena tak kunjung datang,
Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam membantu Owen dalam hal memperbaiki barang antik. Saat ingin membantu Owen memperbaiki barang antik, tiba-tiba Owen langsung memukulnya dari belakang hingga Mike pun pingsan di tempat. Mike pun kemudian dibawa ke sebuah tempat oleh psikopat itu. Sementara itu, Taylor yang baru tiba di tempat Owen, tidak melihat keberadaan dari Mike. Ia sudah memanggil nama Mike berulang kali, akan tetapi Mike tidak menjawabnya. Taylor pun bertanya kepada Owen tentang keberadaan Mike. Owen pun menjawab bahwasanya Mike berada di kamar mandi. Ketika dicek, Taylor sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Mike tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Owen langsung membuat Taylor pingsan. Dengan cepat, Owen membawa Taylor ke markasnya. Di sisi lain, Chris dan Jenna yang berada di mobil, dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang tengah memotret mereka dari kejauhan. Mulai ketakutan, Chris dan Jenna memutuskan untuk keluar dari mobil dan menyusul Mike dan Taylor. Tak lupa mereka juga membawa satu senjata untuk berjaga-jaga. Dalam perjalanan menuju ke sana, Jenna pun melihat sebuah foto. Ternyata foto itu merupakan foto Mike dan Taylor yang sedang melakukan aksi mantap-mantap. Mereka berdua pun merasa bersedih, karena mereka berdua telah disakiti oleh pasangan mereka masing-masing. Sadar ada keanehan di wilayah tersebut, mereka berdua pun ingin pergi dari tempat itu, tapi secara tiba-tiba psikopat Oswald langsung menyerang Chris. Sehingga Chris mengalami luka yang cukup serius. Tidak sampai di situ saja, psikopat itu mulai memotong urat kaki Chris, sehingga Chris pun tidak bisa berjalan lagi. Chris langsung menyuruh Jenna untuk kabur menghindari psikopat tersebut. Psikopat itu tidak tinggal diam. Dia mulai mencari Jenna yang sedang bersembunyi di dalam hutan. Beruntungnya, Jenna berhasil selamat dari kejaran psikopat itu. Oswald pun memutuskan kembali ke tempat Chris, dan segera membawanya ke markas. Sementara itu, Jenna yang melihat keadaan sudah aman, langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Sampai pada akhirnya Jenna pun bertemu dengan pengendara mobil, yang ternyata dia adalah Owen. Jenna pun minta bantuannya, kalau ada seorang pembunuh yang berkeliaran di daerah ini. Dengan senang hati Owen pun mau membantu Jenna dan mengajaknya kembali ke gubuk tua. Dan dia mengatakan, bahwa di dalam gubuk itu terdapat telepon yang bisa Jenna gunakan untuk menghubungi seseorang. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Owen langsung menodongkan senjata mengarahkan ke Jenna dan menyuruhnya untuk menuruti semua perkataan dari Owen. Kemudian, Owen menyuruh Jenna untuk menurunkan Taylor dari mobil. Jenna yang mendengar perintah dari Owen itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia langsung turunkan Taylor dan menyeretnya ke sebuah ruangan. Dirasa sudah cukup, Owen pun langsung membuat Jenna pingsan. Bangun-bangun, Jenna dan Taylor sudah digantung dalam kondisi mulut yang tersumpal. Tak berselang lama, Owen dan Oswald datang dengan membawa Chris. Dengan sangat sadisnya, Oswald langsung mematahkan leher dari Chris, sehingga membuat Chris tewas di tempat. Setelah membunuh Chris, tubuh Chris kemudian dipotong kecil-kecil oleh Oswald. Taylor kemudian menanyakan di mana keberadaan dari Mike. Owen langsung menjawab, sebentar lagi Mike akan dibunuh sama seperti Chris. Karena semua urusan sudah selesai di tempat itu, Owen pun pergi ke tempat Mike yang disekap, yang letaknya lumayan jauh dari tempatnya Jenna dan Taylor disekap. Sesampainya di sana, Owen langsung menyiksa Mike berulang-ulang kali. Taylor. What? Michael, that's the real... Balik lagi ke Jenna dan Taylor disekap. Jenna dan Taylor mulai mencari berbagai cara agar mereka bisa terlepas dari rantai yang mengikat tangan mereka. Pada akhirnya, dengan usaha yang mereka lakukan, akhirnya membuat mereka berdua berhasil terlepas dari rantai tersebut. Oswald yang mendengar kebisingan dari dalam, langsung mengecek keberadaan Jenna dan Taylor, akan tetapi Oswald tidak melihat keberadaan dari mereka. Dari belakang mereka berdua mulai mengendap-endap, dan langsung mengunci Oswald di dalam. Oswald pun berusaha keluar dengan menghancurkan sedikit pintu tersebut. Di tengah perjalanan, Jenna dan Taylor tidak sengaja bertemu dengan Willard. Mereka berdua bilang kepada Willard untuk membawa mereka keluar dari wilayah ini. Tapi bukannya membawa mereka keluar dari wilayah ini, ternyata Willard membawa Jenna dan Taylor kembali ke gubuk tua itu. Ternyata, Willard merupakan paman dari Owen dan Oswald.
Saat kembali ke gubuk tua, tiba-tiba dari samping, Oswald membunuh Taylor dengan sangat sadis. Kemudian, Jenna pun dibawa ke sebuah ruangan. Di sana, Jenna pun menemukan sebuah senjata tajam yang bisa ia gunakan untuk melawan psikopat tersebut. Tak berselang lama, Oswald dan Willard mengurung Jenna di ruangannya sama seperti Celeste, yaitu gadis yang muncul di awal cerita tadi. Jenna yang melihat Celeste dalam kondisi yang hamil, merasa sangat tidak tega melihat keadaannya. Oleh karena itu, Jenna langsung membuka tali yang mengikat tangan dari Celeste. Setelah berhasil membukanya, Jenna langsung memberikan pisau itu pada Celeste untuk membela diri jika pisau itu diperlukan. Tetapi, bukannya digunakan dengan baik, malah menggunakan pisau itu untuk melakukan bunuh diri bersama dengan bayi yang dikandungnya. Ternyata, Celeste ini sudah dalam keadaan depresi dan dia tidak mau mengandung anak dari psikopat tersebut. Kebisingan yang dibuat oleh Celeste, membuat Oswald pun datang ke ruangan mereka. Ketika dicek, Oswald pun sangat-sangat marah, ketika Celeste telah terbunuh dan bersimbah darah. Oswald pun mengira kalau Jenna adalah pelaku dari pembunuhan Celeste. Dengan amarah yang memuncak, Oswald pun langsung membuat Jenna pingsan di tempat. Sementara itu, Owen yang sedang perjalanan pulang, berpapasan dengan Paman Willard di jalan. Paman Willard kemudian menceritakan bahwa satu dari dua wanita telah dibunuh oleh Oswald. Mendengar kabar tersebut, Owen pun bergegas kembali ke gubuk bersama dengan Mike yang masih dalam keadaan pingsan berada di dalam mobil itu. Di gubuk itu, Owen langsung marah-marah pada Oswald, karena dia berani-beraninya membunuh Taylor. Oswald pun mulai menceritakan bahwa Celeste sudah meninggal, lalu Owen kemudian menyuruh Oswald untuk mencari udara segar. Sedangkan dirinya akan membereskan mayat dari Celeste. Saat mereka sedang sibuk, Jenna langsung mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Saat keluar, Jenna pun melihat mobil milik psikopat tersebut. Ketika melihat ke dalam mobil, Jenna melihat Mike dalam keadaan pingsan. Jenna pun langsung membangunkan dan mengajak Mike untuk kabur dari tempat itu menggunakan mobil milik psikopat tersebut. Kebetulan, di mobil itu ada senjata sniper. Mike berpikiran untuk membalaskan dendamnya pada Owen, orang yang telah menyiksanya berkali-kali. Singkat cerita, mereka pun berhasil membalaskan dendamnya. Akan tetapi keputusan bodohnya membuat Mike mati konyol. Oswald! Melihat Mike mati di tangan Willard, Jenna pun membunuh Willard dengan senjata tajam yang tertancap di kepalanya. Tak berselang lama, Oswald pun mulai melepaskan manusia kanibal yang bernama Oswald untuk membunuh Jenna. Beruntungnya, Jenna terlebih dulu sampai ke mobil terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan Oswald langsung menembak tepat mengenai kepalanya Jenna. Manusia kanibal itu pun langsung makan tubuh dari Jenna. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video dari Google Review kali ini. Gue minta maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. See you next time.